Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Bertemu lagi dengan admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Jika kita berpikir atau berbicara tentang tipu daya setan, sebenarnya iblis sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengganggu dan mendatangi anak cucu keturunan Adam, yang dimana iblis setan sudah berikrar bahwasannya akan membuat manusia itu tertipu daya dengan kehidupan, sehingga dengan tipu daya setan inilah akan membuat manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat manusia tidak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setan akan mendatangi dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan kiri. Semua penjuru setan akan mendatangi. Dan para ulama berpendapat bahwasannya dari arah inilah sebenarnya ada sedikit makna yang agak sedikit mendalam, yang dimana maksud dari setan akan menggoda dari arah depan adalah setan akan membuat manusia itu memiliki angan-angan yang panjang dalam kehidupan ini, yang dimana dengan angan-angan tersebut manusia akan lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana memang bahwasannya angan-angan inilah yang terkadang manusia itu banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setan terkadang menakut-nakuti manusia itu dengan kefakiran, dengan kemiskinan, yang dimana sehingga manusia itu takut dengan kemiskinan sehingga melakukan sebuah keharaman. Dan ini memang terjadi pada diri manusia ya, teman-temanku sekalian. Dan bahkan ada surat tersendiri yang menceritakan tentang angan-angan manusia, yaitu dalam surah At-Takasur ya, teman-temanku sekalian. Jadi terkait tentang angan-angan, panjangnya angan-angan, yang dimana terkadang melanda dalam diri manusia. Makanya kita sebagai manusia ada baiknya tidak memiliki angan-angan yang panjang. Cukup menjalani kehidupan itu dengan baik dan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita itu mengikuti hawa nafsu kita, sehingga kita berencana untuk melakukan sesuatu yang mungkin saja sesuatu itu akan membahayakan agama kita. Sebagaimana orang itu kan terkadang takut dengan kefakiran ya, takut dengan kemiskinan sehingga mengambil uang riba atau menipu untuk kehidupannya mungkin saja. Ini kan terkadang terjadi. Makanya kita ada baiknya menghindari hal-hal tersebut. Dan biasanya setan yang mengganggu dari arah depan ini membuat seseorang itu berpasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana orang yang digoda setan dari arah depan itu terkadang yang pertama panjang angan-angan, yang kedua adalah meragukan takdir Allah, yang dimana dia takut bahwasannya kehidupannya itu sulit. Padahal ya memang teman-temanku sekalian, kehidupan ini ada suka dan duka. Tapi orang-orang yang mungkin saja digoda setan dari arah depan terkadang takut. Mereka berpikir bahwasannya mungkin saja kehidupannya itu akan selalu sulit, kehidupannya itu tidak dijamin oleh Allah. Padahal bahwasannya kehidupan ini teman-temanku sekalian sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suka dan duka, dan semua itu sebenarnya akan dilewati oleh manusia. Akan tetapi namanya hati manusia terkadang menjadikan sebuah was-was ya. Mungkin saja ada pemuda yang takut tidak ada jodoh, atau ada seseorang yang tidak memiliki rezeki di esok hari. Inilah yang membuat seseorang terkadang pasrah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal jika manusia itu pasrah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, akan membuka yang namanya pintu-pintu kekufuran, pintu-pintu kekafiran teman-temanku sekalian. Makanya terkait tentang godaan setan dari arah depan ini, makanya ada baiknya kita tutup bahwasannya kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun ya. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Dan kita sebagai orang yang beriman harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
harus yakin dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebenarnya semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau suka, mau duka, mau sedih, mau senang yang kita alami di masa yang akan datang, yakinlah bahwasannya hal tersebut memiliki makna, dan kita sebagai manusia tidak harus takut dengan hal tersebut. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan memahami bahwasannya segala sesuatu memiliki hikmah dan sebuah pembelajaran. Ini sedikit kita ungkap terkait tentang tipu daya setan dari arah depan. Nanti kita akan ungkap lagi di video yang akan datang ya teman-temanku sekalian, terkait tentang tipu daya setan dari arah belakang, dari arah kanan dan arah kiri, yang menurut admin sebenarnya ini harus kita ketahui, karena kita juga harus mengetahui tentang setan ini. Dan jika kita sudah mengetahui tentang tipu daya setan ini, maka sebenarnya kita akan mudah untuk mengantisipasi terkait tentang tipu daya setan ini. Kita sebagai manusia akan mengetahui jerat-jerat setan, sehingga kita bisa melakukan langkah yang terbaik dalam kehidupan ini. Mungkin sekian penjelasan admin pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali seputar filsafat Islam, pemikiran Islam yang ingin admin bagikan untuk teman-temanku sekalian. Jadi jika teman-temanku tertarik untuk belajar filsafat Islam, bisa dikepoin di channel ini, karena sudah banyak sekali hal-hal yang sudah admin bahas di sini. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.